Halo teman Edi Channel, baru-baru ini Indonesia digemparkan oleh temuan mengejutkan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Saat melakukan inspeksi ke Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya, ia menemukan fakta janggal, barang impor yang tercatat hanya $7, atau sekitar Rp117.000, ternyata dijual di marketplace dengan harga mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta. Ada apa sebenarnya? Siapa yang bermain di balik harga tak masuk akal ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia? Temuan ini bermula dari agenda kunjungan Purbaya ke pelabuhan dan gudang Bea Cukai. Beliau ingin memastikan proses impor berjalan transparan dan tidak ada kecurangan yang merugikan negara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Purbaya menemukan dokumen importasi barang yang harganya sangat rendah. Nilai yang tercatat hanya Rp117.000. Tapi ketika tim mencoba mengecek barang yang sama di marketplace, harganya mencengangkan. Barang tersebut dijual dengan harga puluhan juta rupiah. Perbedaan yang sangat jauh inilah yang memicu kecurigaan adanya praktik under-invoicing, yakni menurunkan nilai barang agar pajak impor yang dibayar menjadi lebih kecil. Dalam video dan foto yang beredar, Purbaya tampak jelas tidak bisa menyembunyikan kekagetannya. Ia langsung meminta penjelasan dari petugas Bea Cukai. Dengan tegas beliau berkata bahwa kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan. Menurut Purbaya, praktik pengelabuan harga ini bukan hanya merugikan negara dari sisi pajak, tapi juga merusak persaingan industri dalam negeri. Produsen lokal tidak bisa bersaing dengan barang impor murah, yang sebenarnya tidak benar-benar murah. Under-invoicing adalah praktik menyatakan harga barang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Tujuannya agar pajak impor menjadi kecil. Sebagai gambaran, jika barang bernilai Rp10 juta tapi dilaporkan hanya Rp1 juta, maka bea masuk, PPN impor, dan PPh impor juga ikut turun drastis. Tampilkan grafik simulasi pajak. Praktik ini bisa menyebabkan kebocoran penerimaan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Dan temuan Purbaya ini membuka fakta bahwa praktik serupa mungkin sudah lama terjadi dan berlangsung sistematis. Jika praktik ini dibiarkan, ada setidaknya 3 dampak besar yang akan dirasakan Indonesia. 1. Penerimaan negara merosot. Pajak dari barang impor adalah salah satu sumber pendapatan negara. Jika nilainya direkayasa, negara kehilangan pemasukan. 2. Industri lokal makin terjepit. Produsen lokal tidak mampu bersaing dengan harga murah palsu dari barang impor. 3. Masuknya barang-barang berisiko. Barang yang tidak sesuai deklarasi bisa berbahaya bagi konsumen karena tidak terkontrol kualitasnya. Tidak hanya satu barang, tim Purbaya menemukan pola serupa pada banyak produk lain. Ada barang impor kategori elektronik, perlengkapan olahraga, hingga peralatan industri yang nilainya dibuat sangat rendah. Insert footage imajiner, gudang, perbandingan dokumen dan harga. Bahkan ada kasus barang bernilai ratusan juta rupiah yang hanya dinilai 2 atau 3 juta saat impor. Ini membuka mata kita bahwa masalahnya bukan satu kasus, tapi mungkin jaringan yang cukup besar. Purbaya menegaskan akan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan impor yang terindikasi melakukan manipulasi harga. Tidak hanya itu, ia menginstruksikan Bea dan Cukai untuk memperketat pengawasan, terutama pada barang-barang yang berasal dari negara tertentu. Cuplikan, konferensi pers, rapat, layar presentasi. Jika terbukti curang, pemerintah berencana memberikan sanksi berat, termasuk pencabutan izin impor. Sejumlah ekonom menilai kasus temuan ini hanyalah puncak dari gunung es. Praktik under-invoicing telah lama menjadi isu gelap dalam perdagangan internasional Indonesia. Tampilkan komentar pakar, disampaikan ulang, bukan mengutip langsung. Mereka memperkirakan kerugian negara mencapai angka yang sangat besar setiap tahun. Dan jika Purbaya berhasil membersihkan sektor ini, Indonesia bisa mendapatkan tambahan pemasukan signifikan. Netizen langsung ramai membahas temuan ini. Banyak yang mendukung langkah Purbaya karena ini dianggap masalah krusial yang jarang disentuh. Tampilkan komentar imajiner, dukungan, meme, kritik. Sebagian lain berharap pemerintah benar-benar menindak tegas dan tidak hanya memberikan teguran semata. Kasus temuan barang impor murah yang dijual puluhan juta ini membuka banyak pertanyaan penting tentang transparansi, integritas, dan keamanan ekonomi nasional. Apakah ini awal dari bersih-bersih besar di sektor impor? Apakah mafia impor sedang terancam oleh langkah tegas pemerintah? Dan apakah Indonesia akan mampu menutup celah-celah yang selama ini menjadi sumber kebocoran?
Yang jelas, publik berharap langkah yang dimulai oleh Purbaya tidak berhenti di sini. Karena masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada transparansi dan keadilan bagi semua pelaku usaha. Setelah temuan mengejutkan itu, tim investigasi Kementerian Keuangan juga menelusuri jejak digital barang-barang tersebut di berbagai marketplace besar. Hasilnya, tidak kalah mengejutkan. Beberapa akun penjual terlihat baru dibuat beberapa bulan sebelumnya, namun sudah menjual barang bernilai tinggi. Ada pula toko yang memiliki reputasi cukup lama, tetapi produknya tidak sesuai dengan nilai impor yang tercatat. Fakta menarik, banyak toko yang menggunakan nama generik, tidak mencantumkan alamat asli. Beberapa transaksi bernilai puluhan juta terlihat diproses dengan cepat. Ada pola harga yang sangat mirip antar toko, diduga terhubung ke pemasok yang sama. Dari sini muncul dugaan kuat bahwa praktik under-invoicing ini melibatkan jaringan yang rapi dan terorganisir. Praktik seperti ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada celah dalam regulasi yang rupanya dimanfaatkan oleh pelaku nakal. Tampilkan grafis, regulasi, celah penyalahgunaan. Beberapa celah yang sering dimanfaatkan. 1. Nilai barang berdasarkan deklarasi importir. Sistem bea cukai masih mengandalkan data dari importir. Jika data ini dimanipulasi, pajak ikut turun. 2. Kode HS Harmonized System yang salah. Barang elektronik berharga bisa saja dideklar sebagai barang yang nilai pajaknya rendah. Jika importir punya catatan baik, pemeriksaan fisik bisa dikurangi. Celah ini dimanfaatkan untuk memasukkan barang bernilai tinggi dengan harga rendah. Purbaya menegaskan bahwa celah-celah ini harus ditutup jika Indonesia ingin menekan praktik kecurangan. Untuk mengatasi masalah serupa, beberapa negara sudah mengambil langkah ekstrim. China menggunakan AI untuk menghitung harga pasar real-time sehingga nilai invoice tidak bisa direkayasa. India menetapkan reference value untuk semua kategori barang. Jika harga terlalu rendah, sistem otomatis menolak. Singapura menerapkan denda yang sangat besar hingga penjara bagi importir yang memanipulasi data. Indonesia sedang menuju arah ini. Temuan Purbaya bisa menjadi langkah awal menuju reformasi besar-besaran. Seberapa besar sebenarnya kerugian negara dari praktik ini? Mari kita lihat simulasi sederhana. Tampilkan grafik animasi. Jika sebuah barang bernilai 50 juta rupiah tetapi dideklar 117 rupiah ribu, maka bea masuk turun drastis, PPN impor turun, PPh impor menyusut, negara kehilangan potensi penerimaan puluhan juta hanya dari satu barang. Jika praktik ini dilakukan ribuan kali oleh beberapa importir, kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah setiap tahunnya. Angka yang mestinya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Setiap kali muncul kasus manipulasi berskala besar, pertanyaan ini selalu mencuat. Apakah ada mafia impor di baliknya? Visual dramatis, siluet pelaku, gudang gelap, kontainer. Sejumlah analis menduga, barang yang diimpor dalam jumlah besar biasanya melibatkan modal besar. Pola kesamaan harga antar beberapa toko menunjukkan adanya sumber pemasok yang sama. Praktik under-invoicing berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi besar-besaran. Meski belum ada bukti konkret, temuan Purbaya ini membuka peluang investigasi lebih dalam. Pemerintah berpotensi membongkar jaringan yang lebih besar. Pelaku industri dalam negeri banyak yang merasa dirugikan. Mereka harus bersaing dengan barang impor yang tampak murah, namun berasal dari praktik tidak sehat. Testimoni imajiner pelaku usaha, kami kalah sebelum bertanding. Harga barang impor yang murah palsu, membuat produk lokal tidak punya ruang. Jika pemerintah menertibkan impor curang, pelaku UMKM dan industri nasional punya kesempatan lebih besar untuk berkembang. Untuk menghentikan praktik ini, pemerintah perlu melakukan reformasi besar. Beberapa di antaranya, 1. Integrasi data marketplace dengan bea cukai, agar harga jual dapat dibandingkan dengan harga deklarasi. 2. Penetapan harga referensi minimal. Jika harga terlalu rendah, otomatis masuk pemeriksaan zona merah. 3. Pemeriksaan digital berbasis AI. Algoritma bisa mendeteksi anomali harga dalam hitungan detik. Bukan hanya denda uang, tetapi pencabutan izin impor. Semua ini sedang didorong oleh Purbaya dalam reformasi sektor fiskal. Kasus ini membuka mata kita bahwa Indonesia butuh sistem yang lebih kuat dan transparan dalam urusan impor. Langkah cepat Menke Purbaya menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menertibkan sektor yang selama ini rawan kecurangan. Harapannya, setelah penertiban besar-besaran,
harga barang menjadi lebih adil, persaingan lebih sehat, dan negara tidak lagi dirugikan. Pemberantasan impor curang bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan masa depan ekonomi bangsa.